Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Setahun menikah, pria ini tak pernah makan masakan sang istri. Setelah tahu alasannya, wanita ini menangis. Ternyata, Asni dan Indra telah menikah selama setahun. Mereka menghadapi perjalanan pernikahan dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Meskipun tekanan dari lingkungan sekitar mengenai belum hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Setiap kali ada yang menanyakan mengapa mereka belum dikaruniai keturunan, mereka hanya tersenyum dan menjawab dengan lembut bahwa mereka masih menunggu dan berusaha. Keduanya telah mendengar berbagai saran dan bahkan dorongan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Namun mereka yakin bahwa segala sesuatunya akan datang pada waktu yang tepat. Setiap malam, Asni dan Indra menjalankan sholat malam, memohon kepada Allah dengan setulus hati agar diberikan keturunan. Mereka mempercayai bahwa Allah akan mendengar doa-doa mereka dan memberinya pada saat yang paling tepat. Keimanan dan kesabaran mereka menjadi sumber kekuatan dan menghadapi lontaran pertanyaan serta spekulasi dari orang-orang sekitar. Pada suatu hari, keluarga besar Asni berkumpul di rumah Ibu Asni untuk acara keluarga. Rumah tersebut penuh dengan canda tawa dan percakapan hangat di antara saudara-saudara dan kerabat. Di tengah acara, Asni merasa sedikit mual saat sedang meminum air putih. Perasaan aneh itu membuatnya terkejut dan tanpa disadari, seluruh keluarga memperhatikan ekspresinya yang berubah. Ibu Asni yang melihat perubahan itu segera mendekati Asni. "Kenapa nak? Apa yang kau rasakan?" tanya ibunya dengan cemas. Asni menggelengkan kepala, berusaha tersenyum meskipun wajahnya masih terlihat pucat. "Tidak apa-apa Bu, hanya merasa sedikit mual," jawabnya. Indra yang berada tidak jauh dari situ segera mendekati istrinya. Matanya penuh kekhawatiran. "Mungkin kita harus mengecek apakah kamu hamil," katanya lembut namun penuh harap. Dorongan dari keluarga semakin kuat ketika mereka mendengar perkataan Indra. Dengan cepat, seorang sepupu mengambil tes kehamilan dari apotek terdekat. Semua orang menunggu dengan tegang dan penuh harapan. Saat Asni keluar dari kamar mandi dengan wajah yang belum bisa terbaca, semua orang menahan napas. Asni perlahan-lahan mengangkat alat tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis merah. "Positif," ucap Asni dengan suara bergetar. Air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya. Sorak-sorai dan tangisan bahagia pecah di seluruh ruangan. Ibu Asni segera memeluk putrinya erat-erat. Sementara Indra menahan air mata bahagianya, merasakan keajaiban yang telah mereka tunggu-tunggu. Kegembiraan merayap ke seluruh anggota keluarga, termasuk orang saling berpelukan dan mengucapkan selamat. Tidak lama kemudian, spontanitas acara syukuran mulai tersusun.
Para keluarga mulai menyiapkan makanan, menghias rumah dengan sederhana namun meriah, dan mengundang tetangga-tetangga terdekat untuk bergabung dalam syukuran mendadak itu. Malam itu rumah Ibu Asni dipenuhi dengan doa-doa syukur dan harapan-harapan baik untuk kehamilan Asni. Suasana penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Asni dan Indra berdiri bersama. Tangan mereka saling menggenggam erat. Mata mereka bertemu dalam kebahagiaan yang tak terucapkan. Mereka merasa sangat diberkati dan bersyukur atas anugerah ini. Keyakinan dan kesabaran mereka telah terbayar. Dan kini mereka bersiap menyambut kehadiran anggota keluarga baru yang telah lama mereka nantikan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan teman-teman. Asni mendapatkan banyak nasihat dan dukungan tentang kehamilan. Mulai dari pola makan yang sehat, hingga tips menjaga kesehatan fisik dan mental. Indra juga menunjukkan perhatian lebih, sering membantu pekerjaan rumah, dan memastikan istrinya tidak kelelahan. Namun, perjalanan kehamilan bukan tanpa tantangan. Di bulan ketiga, Asni mengalami mual yang cukup parah di pagi hari. Seringkali membuatnya sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Indra selalu ada di sisinya, menyiapkan sarapan dan memastikan Asni mendapatkan istirahat yang cukup. Ketika malam tiba, mereka tetap melaksanakan sholat malam bersama, memohon kekuatan dan kelancaran untuk kehamilan Asni. Suatu malam, ketika rasa mual Asni sedang tidak terlalu parah, mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang masa depan. Bagaimana rasanya menjadi seorang ayah? Tanya Asni sambil tersenyum lembut. Indra menatap mata istrinya dengan penuh cinta. Aku merasa sangat bersemangat dan sedikit gugup. Tapi aku tahu denganmu di sisiku, kita bisa melewati semuanya. Jawab Indra. Asni meletakkan tangannya di perutnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan buah hati kita, kata Asni dengan suara bergetar penuh haru. Bulan demi bulan berlalu, kehamilan Asni semakin besar dan mereka berdua semakin sibuk mempersiapkan kedatangan bayi. Mereka membeli perlengkapan bayi, menghias kamar bayi, dan mengikuti kelas persiapan kelahiran. Setiap langkah mereka jalani dengan penuh semangat dan harapan. Ketika hari kelahiran semakin dekat, Asni dan Indra merasakan campuran antara kegembiraan dan kegelisahan. Pada suatu malam yang tenang, Asni merasakan kontraksi pertamanya. Indra segera membawa Asni ke rumah sakit. Dengan dukungan penuh dari suami dan keluarga, Asni melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan, membawa kebahagiaan yang tak kunjung terlukiskan bagi semua orang yang hadir. Indra menatap putrinya yang baru lahir dengan air mata kebahagiaan. Selamat datang di duniaku, anakku, bisiknya lembut sambil memeluk Asni. Mereka berdua merasa sangat diberkati dengan kehadiran anggota keluarga baru ini. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Asni dan Indra membawa pulang bayi mereka. Kehadiran bayi ini membawa suasana baru di rumah mereka, mengisi hari-hari dengan keceriaan dan kesibukan baru. Setiap malam, ketika bayi mereka tertidur,
Asni dan Indra akan duduk bersama, mengingat perjalanan panjang mereka menuju momen ini. Mereka menyadari bahwa setiap tantangan dan ujian yang mereka hadapi selama ini telah memperkuat cinta dan kebersamaan mereka. Kini, keluarga kecil mereka memulai babak baru dalam kehidupan, penuh dengan harapan, doa, dan cinta yang tak terhingga. Asni dan Indra tahu bahwa perjalanan mereka sebagai orang tua baru saja dimulai. Dan mereka siap untuk menghadapi setiap tantangan dengan penuh keyakinan dan kasih sayang. Pagi itu, setelah Indra berangkat bekerja seperti biasa, Asni merasa sedikit lega bisa mengurus rumah tanpa terburu-buru. Bayi mereka yang baru lahir tertidur lelap di kamar, memberinya waktu untuk menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri. Ia baru saja menyelesaikan menyusui dan sedang membereskan piring-piring kotor di meja makan ketika pintu depan diketuk. "Asni, ini aku." Suara akrab terdengar dari balik pintu. Asni membuka pintu dan melihat kakaknya berdiri dengan senyum lebar, membawa tas penuh oleh-oleh dari Bali. "Masuk Kak, duduk dulu, aku baru selesai menyusui," kata Asni sambil mengarahkan kakaknya ke meja makan. Kakaknya, Rina, meletakkan tas oleh-oleh di atas meja dan duduk. Matanya menyapu ruangan, melihat piring-piring kotor yang tersisa dari sarapan pagi. "Kamu belum sempat beres-beres ya?" tanya Rina sambil melirik piring-piring tersebut. Asni menggelengkan kepala. "Belum, baru selesai nyusuin si kecil tadi. Sarapan bareng Indra juga, tapi aku mau beresin sekarang aja." Rina memperhatikan piring-piring yang masih penuh dengan sisa makanan. "Loh, kok masakanmu masih sisa banyak gitu? Suamimu nggak ikut sarapan?" tanyanya dengan alis serangkap. Asli tersenyum sambil mengambil piring-piring kotor dari meja. "Ikut kok Kak, lihat itu ada piring 2 kotor kan? Satu punya Indra, satu punya aku. Cuma kami sarapan di tempat yang berbeda. Indra suka makan sambil nonton TV di ruang tamu, kalau aku lebih suka di meja makan." Rina mengernyit. Gak biasa ya makan pisah gitu? Tapi kamu yakin Indra makan masakanmu?" Asni berhenti sejenak, berpikir. Iya dong Kak. Kalau enggak, gimana nasi dan lauk yang aku bawa ke ruang tamu bisa habis?" Rina menatap Asni dengan tatapan prihatin. "As, bisa aja Indra gak makan itu dan malah buang masakanmu." Perkataan Rina membuat Asni terdiam. Ia teringat beberapa kali menemukan sisa makanan di tempat sampah yang seharusnya habis oleh Indra. Tapi ia selalu menganggap mungkin Indra tidak sengaja atau terlalu kenyang. "Kenapa kamu bilang gitu Kak?" tanya Asni mulai merasa cemas. Rina mendekat, meletakkan tangannya di bahu Asni. "As, aku cuma ingin kamu jaga dirimu dan perhatikan hal-hal kecil. Mungkin kamu perlu bicara dengan Indra soal ini. Jangan sampai kamu merasa diabaikan tanpa kamu sadari ya." Asni menatap kakaknya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku akan coba bicara sama Indra nanti malam. Terima kasih sudah ingetin aku ya Kak." Hari itu, setelah Rina pulang, Asni tidak berhenti memikirkan kata-kata kakaknya. Ia mulai menyusun cara untuk mengajak Indra bicara tanpa membuat suasana tegang. Malam harinya, setelah bayi mereka tidur, Asni mendekati Indra yang sedang duduk di sofa menonton televisi. "Indra, aku mau ngomong sedikit," kata Asni dengan hati-hati. Indra menatap istrinya mematikan televisi.
Apa sayang? Asni menarik nafas dalam-dalam. Aku cuma ingin tahu apakah kamu suka dengan masakanku. Aku perhatikan kadang sisa makanan kita banyak dan aku khawatir kamu tidak suka. Indra terdiam sejenak sebelum menjawab. Bukan begitu sayang, kadang aku memang kurang nafsu makan di pagi hari. Mungkin kita bisa cari solusi bersama. Maaf kalau aku membuatmu khawatir. Mendengar penjelasan Indra, Asni merasa lega. Ia menyadari pentingnya komunikasi dalam pernikahan mereka. Mereka berdua sepakat untuk lebih terbuka satu sama lain, memastikan tidak ada perasaan yang terabaikan. Dengan begitu, mereka bisa menghadapi setiap tantangan bersama, termasuk saat menantikan kehadiran anak mereka yang akan membawa kebahagiaan baru dalam keluarga kecil mereka. Akan tetapi, perasaan lega Asni tidak bertahan lama. Begitu dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat Indra membuang makanan yang dimasak Asni, di mana seharusnya menjadi makan malam itu. Ia membuangnya di tempat sampah yang bahkan Asni sendiri tidak tahu kalau ada tempat sampah lain selain yang ia ketahui. Asni tidak ingin gegabah. Ia masih menganggap perkataan Indra tentang kurangnya nafsu makannya. Mungkin Indra juga kurang nafsu sekarang. Walaupun seberapa banyak Asni mencoba memberitahu hatinya agar memahami alasan itu, tetap saja ia sakit hati. Saat ia kembali ke meja makan dan menatap masakannya yang masih banyak, ia tersenyum paksa. Pantas saja, selama 1 tahun ini, makanan yang dimasak Asni selalu sisa dan terbuang sia-sia. Terkadang Asni membagikan ke tetangga, sehingga bahkan tetangganya selalu bingung mengapa masakan Asni selalu sisa. Ternyata ini alasannya. Suaminya kerap membuang masakan yang dibuat Asni. Lalu dari mana Indra makan kalau seperti ini? Apakah ia makan di restoran ataupun warung makan? Pikiran Asni berkecamuk. Ia berusaha tetap berpikiran positif dan menenangkan diri. Langsung kembali ke kamar, memeluk anaknya sambil mengecup kening dan pipinya, bersiap tidur untuk menghilangkan pikiran-pikirannya sekarang. Berharap besok sudah tidak memikirkan masalah ini lagi. Pagi itu, setelah Indra berangkat bekerja, Asni memutuskan untuk membersihkan rumah. Sudah lama kamar mereka tidak dibereskan, dan kini tampak berantakan serta penuh sesak. Padahal sebelumnya, kamar itu terasa luas dan nyaman. Barang-barang yang terus bertambah seiring waktu membuat ruang terasa sempit. Sehingga Asni memutuskan untuk menyortir dan menyingkirkan barang-barang yang dirasa tidak penting ke gudang. Asni mulai dengan merapikan pakaian dan mengatur ulang perabotan. Ia mengumpulkan barang-barang milik Indra dalam satu kardus, karena tidak tahu mana yang masih penting dan mana yang tidak. Kardus tersebut ia letakkan sementara di bawah kasur. Setelah itu, Asni beralih ke lemari kayu, tempat mereka menyimpan beberapa barang lainnya. Ia mengambil bangku sebagai tumpuan dan perlahan menurunkan 3 kardus dari atas lemari. Ketika kardus ketiga diturunkan, sebuah kertas lusuh jatuh dan mengenai lengannya. Kertas itu tampak seolah tersembunyi di bawah kardus tadi. Asni penasaran, tetapi berusaha menahan diri karena berpikir itu mungkin milik Indra. Ia meletakkan kertas itu di dalam kardus yang berisi barang-barang Indra. Namun tanpa sengaja, matanya menangkap logo rumah sakit pada kertas tersebut. Penasaran, Asni mengambil kertas itu lagi dan membukanya. Betapa terkejut saat ia membaca isinya. Surat itu adalah diagnosis dari rumah sakit atas nama Indra, suaminya. Ternyata Indra menderita penyakit yang mempengaruhi nafsu makannya. Menjadi alasan mengapa Indra seringkali tidak bisa memakan masakannya.
Asni tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Surat itu diterbitkan 1 tahun yang lalu, dan selama 1 tahun ini Asni tidak tahu apa-apa tentang penyakit suaminya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Asni duduk di lantai kamar, membungkam bibirnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis. Rasa bersalah memenuhi hatinya. Selama ini, ia menuduh Indra tidak menghargai masakannya karena seringkali melihat sisa makanan yang tidak habis. Padahal, ternyata ada alasan medis di balik semua itu. Asni mengingat kembali momen-momen ketika ia merasakan kecewa dan marah karena Indra tidak memakan masakannya. Ternyata Indra menderita dalam diam, tidak ingin membuatnya khawatir. Asni merasa sakit hati mengetahui Indra menyembunyikan hal itu darinya. Tetapi ia juga merasa sangat bersalah karena telah salah paham. Setelah beberapa saat, Asni berdiri dan mengumpulkan keberanian. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu saat Indra pulang kerja, Asni menunggunya di ruang tamu dengan surat dari rumah sakit di tangannya. Indra terlihat lelah, tetapi senyumnya masih menghiasi wajahnya saat melihat Asni. "Asni, ada apa?" tanya Indra dengan nada lembut. Asni menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Indra, aku menemukan ini saat beres-beres tadi," katanya sambil menyerahkan surat itu. Wajah Indra berubah serius saat melihat surat itu. Ia menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa rahasianya terbongkar. "Maafkan aku, Asni. Aku tidak ingin membuatmu khawatir," katanya dengan suara penuh penyesalan. Asni memeluk Indra dengan erat, air matanya membasahi bahu suaminya. "Kita harus hadapi ini bersama, Indra. Aku akan selalu di sampingmu. Maafkan aku karena selama ini tidak mengerti." Indra membalas pelukan Asni, merasa lega karena ia tidak perlu menyembunyikannya lagi. "Terima kasih sayang. Aku juga minta maaf karena telah merahasiakannya darimu." Malam itu, mereka berbicara panjang lebar tentang penyakit Indra dan bagaimana mereka akan menghadapinya bersama. Asni merasa lebih kuat karena tahu bahwa cinta dan dukungan mereka satu sama lain akan membantu mereka melewati semua cobaan ini. Dan mereka berdua berjanji untuk tidak pernah menyembunyikan apapun lagi, menghadapi segala hal dengan kebersamaan dan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Asni terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena rahasia suaminya telah terbongkar. Tetapi juga cemas memikirkan bagaimana mereka akan menghadapi hari-hari ke depan. Indra sudah berangkat bekerja, dan Asni memutuskan untuk melanjutkan membersihkan rumah, terutama kamar mereka yang masih berantakan. Saat Asni sedang sibuk membereskan kamar, tiba-tiba terdengar pintu bel berbunyi. Asni berjalan menuju pintu dan membukanya, mendapati kakaknya berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar dan tangan penuh membawa cemilan dari liburannya di Bali. "Asni, aku datang membawa oleh-oleh," seru kakaknya dengan antusias. Asni tersenyum, merasa senang melihat kedatangan kakaknya. "Ayo masuk, Kak, aku lagi beres-beres, tapi aku senang kamu datang." Kakaknya masuk dan duduk di meja makan sambil mengeluarkan berbagai camilan dari dalam tasnya. Asni kembali ke dapur untuk menyelesaikan pekerjaannya, sambil terus mengobrol dengan kakaknya. "Sebenarnya, aku juga ingin melihat kondisi kalian berdua. Apakah kalian baik-baik saja?" tanya kakaknya dengan nada khawatir. Asni terdiam.
memikirkan bagaimana harus menjawab. Kami baik-baik saja, Kak. Hanya ada sedikit masalah, tapi kami bisa mengatasinya. Jawabnya dengan suara tenang. Kakaknya mengamati piring-piring kotor di meja makan yang terdiri dari 2 piring bekas makan dan beberapa piring bekas masakan Asni. Kok masakan Asni masih sisa banyak? Suamimu nggak ikut sarapan? Tanya kakaknya curiga. Asni menunjukkan piring kotor yang ada 2. Kami makan bersama, tapi Indra selalu makan sambil menonton televisi di ruang tamu. Apakah Indra benar-benar memakan masakanmu, Asni? Bisa saja masakanmu dibuang dan Indra hanya pura-pura. Asni merasa tersinggung mendengar perkataan kakaknya. Indra tidak mungkin melakukan itu. Dia selalu menghargai apapun yang aku masak. Jawabnya dengan tegas. Namun, kata-kata kakaknya terus terngiang di kepala Asni sepanjang hari. Ia merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Setelah kakaknya pulang, Asni kembali ke kamar dan membuka kardus yang berisi barang-barang Indra. Ia mencari surat dari rumah sakit yang ditemukannya kemarin dan membacanya lagi dengan seksama. Asni menyadari bahwa Indra mungkin menyembunyikan lebih banyak lagi tentang kondisinya. Dengan tekad yang bulat, Asni memutuskan untuk berbicara langsung dengan Indra malam itu dan mencari tahu seluruh kebenarannya. Ketika Indra pulang kerja, Asni menyambutnya dengan wajah serius. Indra, kita perlu bicara, katanya sambil mengajak suaminya duduk di ruang tamu. Indra terlihat khawatir melihat ekspresi Asni. Ada apa sayang? Apa yang terjadi? Asni menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu tentang penyakitmu, Indra. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku selama ini? Indra terdiam, merasa bersalah. Maafkan aku, Asni. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri. Asni menggeleng. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kita adalah pasangan, Indra. Kita harus menghadapi segala sesuatu bersama, baik suka maupun duka. Aku tidak ingin kamu menyembunyikan apapun dariku lagi. Indra merasa lega mendengar kata-kata Asni. Ia memeluk istrinya dengan erat. Terima kasih, Asni. Aku berjanji tidak akan menyembunyikan apapun lagi darimu. Kita akan melalui ini bersama-sama. Malam ini, mereka berbicara panjang lebar tentang penyakit Indra dan bagaimana mereka akan menghadapinya bersama. Asni merasa lebih kuat karena tahu bahwa cinta dan dukungan mereka satu sama lain akan membantu mereka melewati semua cobaan ini. Mereka berdua berjanji untuk selalu terbuka satu sama lain, menghadapi segala hal dengan kebersamaan dan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya.